Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat dan maunah kepada kita, sehingga di hari ke-11 ini, di 10 yang kedua Ramadan tahun ini, kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Ini berarti kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang selalu meniti di jalannya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini perkenankan saya mengambil satu tema mendayung di antara pulau cita-cita dan takdir. Para muhibbin rahimakumullah, agama kita Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang maksimal di segala aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, Islam menganjurkan supaya kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat, dan menjadi orang kaya itu jauh lebih memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Silahkan dan boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya dan kita gunakan secukupnya saja. Selainnya kita tasarufkan untuk kepentingan orang lain. Itulah zuhud. Jadi zuhud adalah mencari harta sebanyak-banyaknya dan menggunakan untuk seperlunya saja, sedangkan sisanya yang lain yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat yang lain. Ibarat kita mengisi jeding kita dengan air yang penuh, kemudian kita gunakan mandi seperlunya saja, sisanya biarlah digunakan oleh orang lain. Itulah makna zuhud. Dalam hal pendidikan, agama kita juga mengharuskan kita untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jangan sampai umat Islam kalah dengan orang-orang Yahudi. Ketahuilah saudaraku bahwa bangsa Israel hari ini separuh lebih penduduknya gelarnya sudah S3. Bandingkan dengan negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya agama Islam, sudah berapa persen yang bergelar S3? Begitu juga di dalam jabatan atau karir, umat Islam boleh mengejar setinggi-tingginya. Karena lebih bagus jabatan-jabatan penting itu dipegang oleh orang Islam yang mampu daripada dipegang oleh orang non-muslim yang mampu. Kenapa? Karena di dalam Islam ada keberkahan. Bila yang memegang adalah umat Islam, orang Islam, maka di situ ada keberkahan. Sama-sama mampu, antara Islam dengan non-Islam akan lebih baik yang memegang adalah orang Islam. Dalam hal perjodohan, kita juga boleh bercita-cita yang tinggi, yang ideal. Dalam hal apapun, kita harus bercita-cita yang sangat tinggi. Para muhibbin, ketahuilah bahwa orang yang punya cita-cita, baru memiliki cita-cita saja, itu Allah sudah mencatat keberhasilannya 50%. Ada orang alim misalkan, kita pengen, ya Allah,
moga engkau jadikan aku sebagai orang alim. Pengen menjadi orang alim saja, itu 50% keberhasilan sudah dicatat oleh Allah. Tinggal sisanya 50% adalah usaha dan doa kita. Ada orang kaya raya, kita pengen saja. Saya pengen kaya seperti orang itu. Maka 50% Allah sudah mencatat kita menjadi orang kaya. Tinggal 50%-nya itu usaha dan doa kita. Jadi sekali lagi umat Islam boleh dan harus bercita-cita yang tinggi. Tengoklah sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diutus untuk menyampaikan risalah, maka dikumpulkanlah keluarganya. Diajaknya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Sebagian menolak, sebagian menerima. Setelah keluarganya selesai, diajaklah sahabat-sahabatnya, teman-teman sepermainan, teman-teman sepergaulannya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Bukan hanya itu, setelah sahabatnya diajak, meluaskan ajakan risalahnya itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengajak para pembesar kerajaan-kerajaan di sekitar Arab. Dikirimlah surat-surat ajakan untuk masuk Islam kepada para raja-raja itu, bahkan sampai ke Mesir. Apa hasilnya? Ada yang menerima, ada yang menolak mentah-mentah. Ada yang menerima seruan itu, hidayah Allah turun. Ada yang hanya menerima dengan menghargai tapi tidak masuk Islam. Tapi ada juga yang menentang terang-terangan, bahkan surat Nabi disobek-sobek. Setelah masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, lihatlah cita-citanya Abu Bakar yang ingin meluaskan agama Islam itu. Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Semua diperangi. Berhasil. Tentu dengan korban yang tidak sedikit. Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian. Meluaskan dakwah Islam sampai ke Persia. Di masa Umar inilah, di mana Sayyidina Umar ini memegang kekhalifahan selama 10 tahun, kekuasaan Persia di Kisra itu runtuh oleh pasukan Umar di bawah panglima perang Sa'id bin Abi Waqqas. Para muhibbin semuanya begitulah. Para khulafaur rasyidin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua pengganti-penggantinya memiliki cita-cita yang tinggi. Sayyidina Utsman bin Affan yang memimpin selama 12 tahun juga meluaskan dakwah Islam. Memimpin provinsi-provinsi yang sudah sangat banyak. Hasil dari perjuangannya Sayyidina Umar dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Tantangannya juga tidak sedikit. Sayyidina Ali juga demikian. Sayyidina Muawiyah juga demikian. Terus seterusnya para pemimpin Islam memiliki cita-cita yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan? Tentu. Tantangannya banyak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi keluarganya, dimusuhi sebagian keluarganya, dimusuhi sahabatnya, dimusuhi oleh raja-raja di sekitar Arab. Itu hal yang biasa. Ibarat layang-layang tidak akan bisa naik tinggi tanpa ada angin. Sayyidina Abu Bakar ditentang oleh para sahabatnya. Bahkan dalam peperangan memerangi nabi-nabi palsu, 60 lebih para khuffat, sahabat yang hafal Al-Quran ikut gugur menjadi syahid. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa tantangannya. Bahkan beliau gugur menjadi seorang syahid di tangan orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman bin Affan yang memimpin begitu luas kekuasaan Islam saat itu, sampai Mesir, sampai Persia, maka menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena semakin tersebarnya kekuasaan Islam, semakin luasnya daerah Islam,
maka semakin banyak permasalahan. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan juga syahid di tangan Umran bin Saudan. Begitu juga Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali berani memindah pusat kekuasaan Islam dari Madinah ke Kufah, Irak. Madinah pusatnya Arab, Kufah salah satu pusatnya Persia. Memindah penyebaran Islam, memindah pusat atau ibu kota negara dari Madinah ke Kufah dalam rangka supaya dakwah Islam itu menyebar lebih cepat ke kawasan Persia, Asia dan sekitarnya. Alhamdulillah berhasil. Begitu juga dengan Sayyidina Muawiyah dan seterusnya. Jadi cita-cita itu harus segera dikerjakan, harus dihadapi tantangannya. Imam Athaillah Sakandari dawuh, ar-raja ma qaranahu amalun. Yang namanya sebuah cita-cita adalah sebuah angan-angan yang dibarengi dengan tindakan. Wa illa fahuwa umniyatun. Bila tidak, maka itu hanya angan-angan kosong belaka. Para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita bercita-cita yang tinggi, saatnya kita menerima takdir Allah. Apakah cita-cita kita ini berhasil 100%? Kalau berhasil 100%, itulah takdir Allah. Dan itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Berhasil 75%, itulah takdir Allah. Berhasil 50%, itulah takdir Allah. Berhasil 25%, itulah takdir Allah. Bahkan gagal total pun itulah takdir Allah. Dan gagal itu lebih baik bagi kita menurut Allah. Dalam dawuh yang lain, Shahibul Hikam Imam Athaillah Sakandari menyampaikan, rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'atak. Bisa jadi Allah memberimu satu anugerah tapi mencegah anugerah yang lain. Dan di lain waktu bisa jadi Allah mencegah kamu dalam satu anugerah namun memberi anugerah yang lain. Engkau berdoa menjadi orang kaya raya, Allah mentakdirkan engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itulah takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas. Engkau biasa-biasa dalam hal kekayaan, namun anak istrimu, suamimu sehat walafiat, akhlaknya baik. Bukanlah itu anugerah. Engkau bercita-cita pendidikanmu tinggi, namun Allah mentakdirkan hanya sedang dan biasa-biasa saja. Namun di lain sisi, engkau diberi kekayaan yang melimpah, di mana kekayaanmu engkau dikenal sebagai orang yang dermawan. Jadi Allah mencegah atau menghentikan satu nikmat dan meloloskan nikmat yang lain, memberi satu nikmat, mencegah nikmat yang lain, mencegah nikmat yang lain, kemudian memberi nikmat yang lainnya. Itulah Allah. Karena kita ini diperjalankan oleh Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa izin Allah. Tidak ada sesuap nasi pun yang masuk ke dalam mulut kita kecuali dengan izin Allah. Bila engkau ditakdirkan merantau ke Batam, merantau ke Malaysia, merantau ke Papua, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Bukan menurut kita. Menurut Allah. Bisa jadi perantauanmu itu lebih menjadikan engkau bermanfaat untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, daripada engkau tinggal di Bawean misalkan. Atau Allah mentakdirkan Anda tinggal di Bawean, maka bisa jadi itulah yang terbaik. Bahkan kita yakini itulah yang terbaik karena engkau berada di Pulau Bawean ini, engkau jauh lebih bermanfaat untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Walhasil, apa yang ada dalam diri kita saat ini, dengan siapa kita berpasangan, ada berapa kekayaan kita, bagaimana kondisi kita, sakit atau sehat, itulah yang terbaik dan itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang ada pada diri kita ini takdir. Kita sehat, takdir Allah. Kita sakit, takdir Allah. Kita kaya, takdir Allah. Kita miskin, takdir Allah. Kita pandai, takdir Allah. Kita tidak pandai, juga itu takdir Allah. Jadi takdir Allah bukan hanya hal yang jelek-jelek. Miskin, takdir Allah. Kaya, usaha kita. Tidak. Usaha iya, tapi kaya juga takdirnya Allah.
semuanya yang kita jalani dan yang terjadi kepada diri kita semata-mata adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, moga-moga bisa menambah wawasan kita di bulan suci Ramadan ini, berkah untuk kita semua, ampunan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.